menyimpan roh-roh orang mati dalam Tuhan. Amin. Dalam, bukan di luar Tuhan. Taruh di sana. Bukan surga. 1, 2, 3, taruh di sana Firdaus. Nah, di sana. Kalau begitu kita bersyukur hari ini. Karena Yesus telah mati lalu dia bangkit, setor darah ke sana. Ini Bapak, darahku. Imbas sudah. Lunas hanya lewat kamu. Makanya jangan lewat agama, lewat Yesus. Amin. Jangan sekali-kali klaim bahwa Yesus Tuhannya orang Kristen, nanti orang iri hati semua. Jangan. Tuhan Yesus Tuhannya orang percaya. Amin. Nah, itu kejadian yang saya ceritakan itu, Islam itu sudah doa. Tuhan yang ngomong Yesus, Allahu Akbar. Tuhan Yesus Kristus bukan sembuh betulan. Amin. Nah ini jangan diklaim. Nah kita harus mengerti ini. Ini waktu itu belum dinamakan Kristen, belum. Setelah campur aduk, orang Yunani campur ini, maka dinamakan Kristen. Larangan-larangan itu sudah dituntaskan di pasal 15 itu. Nah maka tidak lagi terbeban dengan keadaan Taurat itu. Taurat dibebaskan oleh mereka mengerti, maka disebut Kristen. Kalau pasal 11 ayat 26 itu di situ. Tapi kita mau pasal 2, kita mau lihat ini. Kalau begitu, maka muncul Yesus di murid-muridnya itu. Ketakutan semua, disangka hantu begitu. Nah ini, padahal dikunci, pintu dikunci ini, no? Dia muncul di situ sore malam itu, menjelang malam itu muncul. Oh bisa masuk ke sini, nah ini bisa ke sana, tembus. Sama di Jakarta ini, Pak Yunus, saya ini benar Pak Yunus. Terus saya ini suci. Kalau ibu benar suci, makan apa ya ibu? Makanannya ya biasa Pak Yunus. Hamburger di sini, minum Coca-Cola, hebat. Oke. Itu bukan suci, Bu. Loh kok begitu? Iya. Soal makanannya Ibu, kalau mau suci, mau bener, makan batu Ibu. Suci. Coba Ibu ke sana, bisa nggak? Tembus nggak ke sana? Semua seluruh dunia nggak bisa tembus Ibu. Nah nanti bisa tembus. Amin. Buktinya Yesus sudah tembus Ibu. Nah, dikatakan sejahtera, muridnya takut semua. Oh hantu hantu kemana buat punya kulit daging masa hantu ini? Nah itu pasti percaya. Amin. 40 hari dia di situ dengan murid-muridnya berbicara mengenai tentang kebenaran tentang kerajaan surga itu. Lalu diperpesan, jangan tinggalkan Yerusalem ya, jangan ya, nanti tinggal Yerusalem. Nanti sedikit lagi kamu dulu dibaptis oleh Yohanes, sekarang kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, air dan roh. Ditunggu. Nah, Alkitab menceritakan bagaimana. Ditunggu di kamar loteng Yerusalem itu. 120 murid menunggu. Nah, maka turunlah Roh Kudus. Hari Pantekosta. Maka ada gereja Pantekosta. Pantekosta artinya hari ke-50. 40 itu kelihatan pada muridnya, dia pamit ke surga. 10 hari kemudian jatuhlah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dapat didengar, amin. Roh Kudus dapat didengar. Itu kehadiran angin. Nah, Roh Kudus itu angin, roh itu angin. Napas itu sama. Nah, angin dapat didengar. Makanya kita harus tahu, amin. Kehadiran Tuhan tadi tahu tuh, amin. Itu angin. Terus menjadi berbuat, terus begitu. Itu betul. Angin. Yang kedua, Roh Kudus dapat dilihat. Dia bisa melihat itu. Maka Roh Kudus ada penglihatan itu, melihat bahwa lidah api dari surga itu masuk di orang-orang itu, tak. Lidah api dengan lidah kita, lalu ke bahasa roh. Amin. Bahasa surga. Itu. Nah kalau begitu betul saudaraku, setelah itu maka gereja mula-mula ini karena Petrus itu tampil. Amin. Ini aku satu bacaannya. Maka segala orang yang menerima perkataannya itu pun dibaptiskanlah. Maka pada hari itu juga bertambah bilangan mereka itu sekira-kira 3.000 orang. Belum ada sampai hari ini. KKOR, KKIR apa juga di mana-mana
cuman berapa yang baca katakan 1, 2 itu. Tapi ini 3.000 dibaptis semua. Mendengar itu. Itu suara kan orang pacitku. Amin. Amin. Nelayan. Tapi pengalaman dengan Tuhan 3 tahun setengah dia. Itu pun menyangkal. Paling berani tapi berani menyangkal. Nah, setelah dipenuhi Roh Kudus, dia ngomong, katanya penuh Roh Kudus itu gila, katanya apa? Mabuk anggur, mabuk dia. Maka dia ngomong di akhir zaman gini-gini, saya kita baca itu toh. Oke. Maka penglihatan, nubuatan, nah mimpi ini 3 perkara ini akan terjadi di akhir zaman. Lah kita sudah ada, cocok sekali. Kalau begitu segala orang dia ngomong begitu, bagaimana itu? Nah, dia biar ngomong begini, itu sih. Kalau kita baca sebelumnya, kamu tahu ya orang Israel bahwa Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi Tuhan dan Kristus. Waduh, pedih hatinya mana. Lalu kita berbuat apa? Nah, berbaptis kamu. Dibaptis itu air dan roh, cocok dengan temanya Roh Kudus itu. Itu air dan roh bukan 2, 1 baptisan. Menjadi 1. Baptis artinya tenggelam. Naik. Yesus pun begitu, dibaptis, naik begitu. Yohanes Pembaptis tahu bahwa itu kayak burung merpati gitu, nempel dia. Lalu ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Sama dengan saudara. Amin. Amin. Saudara anak Allah. Amin. Senang kau anak Allah dong. Amin. Tapi anak Allah harus ibadah dong. Anak Allah gitu. Kalau dulu saya anaknya orang Madura. Toh? Toh? Bapak Haji, toh? Mau Pak Kiai, saya Bapak Juri. Udah tobat di Kristen. Ya. 3 bulan kita diobati, apa sudah batuk, sudah hancur, dihantam polisi di sini karena Pak mencuri. Oh. 3 tahun di penjara, itu 3 kali penjara, tapi kok bisa lulus, itu heran itu. Nah, itu. Nah, tuh. Sudah itu, maka sebab itu sekarang kita setelah baptis Muhammad, dibaptis betul. Kita nggak ngerti baptisan itu apa. Nah itu hati-hati. Kalau nggak mengabarkan, jangan orang dijadikan Kristen, hati-hati. Kasih pengetahuan dulu. Nah, bukan pendeta, saudara bisa kasih pengetahuan. Nah, dibaptis sekarang. Oh senang, oh jadi anak Tuhan, oh selamat dulu, senang, oh gereja senang, cuman itu. Setelah besoknya, pencuri lagi. 3 tahun mencuri terus dari orang Kristen. Di Islam mencuri, di Kristen mencuri. Nah, ini kan bagaimana itu? Makanya ini, Yesus itulah jalannya. Amin. Amin. Yesus. Maka setelah dia menerima dari papanya itu setor darah tadi, dia ke dunia lagi, dia ngomong, aku inilah jalannya cuma Yesus. Amin. Kebenaran cuma dia. Ingin benar ya lewat Yesus saja lah. Amin. Terus ingin hidup ya ikut Yesus, hidup ekonominya, hidup rumah tangganya, hidup semuanya. Amin. Tanpa dia tidak bisa sampai surga. Itu jaminannya. Kalau begitu Roh Kudus ini menjamin. Maka waktu itu mereka sudah terima Roh Kudus itu, lalu bergereja itu. Maka segala orang yang menerima perkataannya itu pun dibaptiskanlah. Pada hari itu juga bertambahlah bilangan mereka itu. Kira-kira 3.000 orang. Wah, luar biasa. Nah, 3.000 orang berarti kemana ini arahnya? Maka berhimpun. Amin. Itu gereja mula-mula. Maka mereka itu pun bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, tidak ada pengajaran lain. Amin. Pengajaran rasul-rasul ini pengajaran roh Allah. Ini rasul, ini nabi, ini gembala, ini penginjil, ini gembala, ini yang melantik ini. Waktu itu Yesus dalam dunia ini dirangkap semua nih. Dia rasul, rasulullah. Rasul itu artinya utusan.
dirangkap semua waktu Yesus dalam dunia itu. Nah dia nabi, nah kok bisa dikatakan nabi? Tahu itu dosanya perempuan orang Samaria itu. Coba orang Samaria itu, waduh, belum ada sampai hari ini. Perempuan 1, lakinya 5. Ini aneh-aneh ini. Kalau laki-laki bisa perempuan 5 itu sudah wajar lah. Tapi bagi kita 1 aja ya. Amin. Jangan banyak-banyak. Juga perempuan juga itu lakinya 1 aja. Jangan banyak-banyak itu. Kecuali kalau mati ya boleh. Amin. Itu begitu. Perempuan Samaria itu, ya saya mau datang kepadamu Yesus itu. Ya, panggil lakimu. Itu kira-kira orang Ambon kira-kira begitu. Di perempuan Samaria itu. Beta sini ada laki. Apa? Bukan lakimu 5 di situ, di rumah itu bukan. Waduh, saya sama Tuhan adalah seorang nabi. Nah itu. Nabi dirangkap. Amin. Nah, terus penginjil. Nah, menginjil di seluruh sampai orang mati bisa bangkit. Amin. Sampai itu apa saja bisa. Makanya menginjil jangan sembarang-sembarang menginjil katanya. Wah, saya dulu begitu. Injil. Oh, tapi dibawahi kuasa. Amin. Itu karunianya apa? Iman, mujizat, kesembuhan. Itu namanya kuasa Allah. Nah, setelah saya ditugaskan, amat tulus, terima dulu. Tepuk tangan semua. Habis dibawa tas begini, udah keluar, sudah pergi. Uang enggak ada. Nah, itu aja. Nah, orang-orang Jakarta ini tanya tuh, mau tempat mana nih? Ternate ini. Belum pernah ke sana, belum tahu dia mana ini. Nah, ayo ke Jakarta. Nah, belajar lihat peta ini tugas Ternate. Karena penginjil. Toh? Maka mereka itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan dan di dalam hal memecahkan roti dan doa. Jadi mereka seperti itu. Nah, saya pun setelah sekolah itu begitu, dapat bertekun, terus mendapatkan ilham terus. Nah, sampai di Ambon itu pelayaran itu, ke Ambon itu 10 hari itu dari Surabaya itu. Bayangkan. Kapal gula lagi. Bongkar muat. Sekali di Ambon, nah bagaimana? Kan kita punya Yesus ya, amin. Kita ngomong sama Yesus. Boleh ngomong sama Yesus? Boleh toh? Ya bahasa roh itu, amin. Kalau saudara bahasa biasa ya, ini dibully, itu bahasa bully, setan bully di sini. Nempel di sini. Kita bahasa Cina, setan Cina di sini. Masih ada, ya bisa. Kita bahasa Jawa, setan Jawa di sini. Tapi kalau kita bahasa roh, ini ngilang. Nah, amin tembus gitu. Ada ayatnya nggak ini? Ada toh? Ada nggak ayatnya? Barang siapa? Ada nggak? 1 Korintus 14 ayat 2 aja Pak lihat. Iya. Paham. Firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal yang rahasia. Jadi tembus di Allah itu roh adanya, kita roh kita ini. Kita doa. Setan nggak mengerti, amin. Nah, setan nggak mengerti, ya tembus ke sana. Maka dijawab tadi nubuat, penglihatan, amin. Itu berarti Allah itu ada dong, gitu loh. Nah, setelah saya ceritakan itu, ini mau kemana ini? Tujuan saya mau lapor Bimas, karena surat saya ini adalah bukan pendeta. Taruna Injil harus lapor ke sana gitu. Karena dulu ini masih Maluku semua, masih di Ambon. Sekarang aja pecah sendiri. Kalau dulu kan enggak. Di sini Ternate ini Raden Panji ini.
Ini orang-orang Jawa ini, bupatinya ini. Nah, waktu gubernurnya Hasan Slamet. Nah, waktu itu. Nah, kita bahasa dengan Tuhan. Amin. Udahlah, jawab Tuhan di sini. Ini ada marifat atau disebut pengetahuan, karunia pengetahuan atau karunia marifat, ngomong di sini. Cuman dia jangan takut. Nah, sudah. Agar kita lalu dipertemukan sampai diampun 6 bulan menjadi yaitu berkat di sana. Makanya hamba Tuhan itu kemana-mana harus jadi berkat, bukan mencari berkat. Amin. Amin. Nah, begitu. Teruskan ini. Ayat 43. Kita kembali kisah Rasul 2 tadi. Saya bacakan saja ya, 43. Tadi ke pasal 2 toh. Maka datanglah ketakutan ke atas tiap-tiap orang dan banyaklah mujizat. Nah, dan tanda ajaib diadakan oleh rasul-rasul. Nah, kalau begitu pengajaran rasul-rasul akan keluar mujizat, akan keluar tanda ajaib. Amin. Apa pengajaran nggak salah, pengajaran Roh Allah, bukan pengajaran manusia. Gitu. Kalau begitu, inilah karena ilham diterima oleh mereka sama dengan di tempat ini. Amin. Maka kemarin itu doa puasa itu ada penglihatan. Nah, lalu paginya itu ada penglihatan juga kunci. Tadi ini, waduh, bungkusan putih. Oh, saya katakan Tuhan, jawab mesti begini. Makanya kita harus bertekun. Amin. Tekun. Ya. Maka datanglah ketakutan kepada tiap-tiap orang dan banyaklah mujizat dan tanda ajaib diadakan oleh rasul-rasul. Tidak diadakan oleh pendeta-pendeta rasul. Kalau begitu pengajaran rasul ini sekarang ini, pengajaran Roh Allah. Ini pun rasul-rasul. Karena dia pengalaman dengan kepenuhan Roh Kudus itu, rasul dipilih yang 12 tahun. Nah, kalau Paulus lain. Tapi ini cerita muridnya maksudnya. Tapi cuma ini aja. Putar timur tengah saja. Palestina aja istilahnya begitu. Iya. Putar itu. Tapi setelah Paulus tobat, maka dia dilantik oleh rasul. Kalau ini murid-murid dilantik oleh Yesus. Disebut anak domba. Rasul anak domba. Lain yang 12 nanti. Tinggal 1 ini sekarang. Pengajaran rasul. Tapi kurang 11. Akan timbul dari sini, kenapa? Bisa timbul kenapa? Timbul dari pekerjaan roh. Timbul di Amerika, ya kalau Amerika itu pengajaran roh. Kalau enggak bagaimana? Nah itu. Jadi di sini tempat Allah ada kunci di sini. Jadi Allah yang bisa membuka, tidak seorang pun yang menutup. Kunci, case. Ada pintu lagi, maka di sini akan dibuka. Amen. Pintu Injil juga akan berkesan kemari. Pintu bahagia, pintu pekerjaan. Amin. Pintu usaha dibuka. Yesus membuka. Amin. Nah, banyak tanggungan di sini, maka saya jangan takut sudah. Memang kita bisa berjalan sendiri memang, tetapi sinarmu yang terang itu. Amin. Betul itu nyanyian sekali. Nyanyian dulu. Ini bagus ini. Waktu saya tobat pertama nyanyian itu. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menariku, ku tak dapat jalan sendiri. Memang tidak bisa jalan sendiri, berjalan dengan Tuhan. Amin. Jangan takut. Saya nggak pernah takut kok. Ya. Jangan takut miskin, nanti miskin betulan. Nggak boleh. Jangan pura-pura miskin, tapi miskin betulan. Jangan. Kita ini kaya. Amin. Lo bagaimana nggak kaya? Doakan orang. Nah tugas kita memang kayak Paulus kan itu kan. Aku tugasnya ini mengayakan orang. Kelihatannya aku miskin, tapi aku punya. Nah, tapi aku bisa mengayakan orang. Nah, seorang hamba Tuhan, kita semua harus mengayakan orang. Orang senang karena kabarnya kabar sukacita, bukan kabar pertempuran. Kabar Injil, kabar bahagia, kabar Injil ini kabar damai. Amin. Ini nggak damai, hati tak cucu, khotbah. Alhamdulillah. Bagaimana itu orang nanti? Nggak boleh begitu dong. Jangan
betul aja. Sebab rajanya pembohong ini saya, ratunya pencuri kita gitu. Udahlah. Kalau soal itu saja. Tetapi itulah yang Tuhan tidak boleh, apalagi kita menjadi Kristen. Amin. Tapi Kristen yang mengikut jejak Kristus itu yang betul. Yang kami ikut jejaknya banyak Kristen. Mampu apa itulah. Itu ya. Yang ada di Pinangunian dulu. Habis ngajar pagi doa itu lalu di sana mulai au loh kok begini Kristen, saya kira Pinangunian apa Sulawesi Utara itu dewa betulan, nggak taunya begitu. Bagaimana tuh dia nah, sudah dasar ini golongannya ini pasti plus ini kan orang gini gila semua itu. Itu dapat kerusuhan apa kapita itu malah dia serek lari ke sana lari gini akhir jatuh dah tidur di got dibangunin kata memang anak pikot kurang aja mampu sebabnya apa saya tanya surenya saya tanya saya masih belum pintar baca menantu. Kenapa kamu kok ngomel-ngomel di sini? Apa salah kita itu? Karena ayam katanya. Ya ayamnya di mana? Masa kamu salahkan sekolah ini? Kamu au di sana au. Kamu jago. Kamu jago kampung kok. Seberapa jagomu itu? Ayo kita minum 4 kart ya. Saya beli sekarang. Berani nggak? Belum mau kita. Sekarang bagaimana? Kalau kamu jago cuma kampung ini. Soalnya begini kan, jawab kampung. Kamu. Nah, dari situlah Pinangunian sekarang luar biasa. Nah, harus berani. Makanya ini pendeta apa yang gila ya gila sudah. Kalau nggak gila jangan pendeta. Kalau lumbu jangan dong. Karena benar toh. Nah ini Siprus ini kan begitu, ambil air dia, begini. Nah ditawan anak-anak itu, anak-anak peterek, anak-anak situ tuh. Yang taruh begini dipegang, wah kamu lari semua. Gurunya gila betul. Aman nih kan. Nah itu betul. Kalau gitu maka datanglah ketakutan kata tiap-tiap orang dan banyaklah mujizat dan tanda ajaib diadakan oleh rasul-rasul. Nah di sini tempat. Amin. Karena dipilih Tuhan mulai dulu kayak khotbah sudah 2016 di sini, 2017 di sini toh. Amin. Bayangkan orang berapa gelintir toh. 7 orang kalau nggak salah itu. Berapa keluarga gitu loh. Kok bisa memberi makan orang satu kampung kan aneh toh. Depan datang semua datang kok heran sekali. Amin. Sampai camatnya datang pidato camat belum ada ini khotbah begini. Cuma dikupas itu orang Majus itu barusan dia tahu ada ayatnya semua kok. Amin. Nah, Musa, Elia dan Eno toh itu orang Majus itu. Orang lain dari timur mana kan? Buktikan di Alkitab, jangan lain-lain di Alkitab ini. Nah begitu. Kalau begitu betul secara maka ketakutan tiap-tiap orang banyak mujizat. Nah, tanda ajaib. Nah, di sini harus begitu. Amin. Makanya kita harus bertekun katanya itu. Amin. Mereka itu pun bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan dan di dalam hal memecahkan roti dan doa. Nah, itu kerja mula-mula. Maka bilangannya ditambah. Waktu 3.000 itu orang bersekutu, maka tambah lagi banyak begini. Kalau kita baca lagi, kita baca ayat 47 coba. Ya langkah 47 aja, supaya kita tahu. Ya betul, masih dalam ayat itu kita sambil lihat. Nah, 47 ya terakhir. Sambil memuji Allah dan mereka itu diperkenan oleh segenap kaum. Nah, diperkenan orang senang dengan kita nanti. Amin.
Maka sehari-hari bilangannya itu ditambah Tuhan dengan orang yang boleh secara selamat. Nah, kalau begitu akan ditambahi. Tuhan sendiri yang akan mencarikan lewat doa-doa kita itu. Amin. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham. Dipahamkan tentang keselamatan. Tujuan kita selamat bukan tujuannya berkat, bukan tujuannya mujizat. Orang kabar berkat memang betul. Itu Tuhan berkati. Mujizat sakit disembuhkan. Tapi bukan cukup di situ. Kalau berkat itu memang Allah ada, tapi kebutuhannya jasmania saja. Tapi keselamatan ini ya roh kita ini. Amin. Amin. Roh kita nanti tidak akan mati lagi, akan jadi manusia seperti Yesus begitu. Itu kita bisa naik turun ke surga kan begitu. Tapi sekarang enggak, orang-orang ngomong, mana saya dari surga. Enten banget gitu. Naik turun ke surga. Mana itu dia? Wah iya, malah Jakarta ini sedikit-sedikit surga. Pakai minyak lagi. Bagaimana sih? Di ayatnya memang ada minyak, tapi itu kan bukan pengajaran itu gembala, itu saudaranya Yesus gembala di Yakobus. Memang pakai minyak memangnya. Tapi karena menurut adat Yahudi masih terpakai dia. Tapi pengajaran Rasul nggak pakai apa-apa dong. Amin. 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 Doa aja diusir. Nah, sekarang minyak nih. Kepiurkan. Setan, kamu pergi. Ya setannya ke sana, roh ini nggak terwujud bagaimana? Kalau setan diwujud kayak kita gini, bunuh dimakan lah. Enak aja. Yang lucu lagi garam. Itu bagaimana ya? Tobiro itu garam. Kerata-kerata setan pergi. Berapa ton garammu? Nah nanti kita buat rica, makanya tanam rica di sini toh, amin. Dia enak nanti minyak, garam, rica, dabo-dabo. Bukan itu. Saudara itu ada Roh Kudus itu penuh puasa itu, puasa itu. Urusan begini-begini, ya bersama Tuhan sudah sinar terang ada pada kita kok, amin. Jangan bingung-bingung perkara itu. Makanya itu dari tekun tadi itu, ya tekun. Sambil memuji Allah, waduh, memuji gak cinta, puji tadi toh, amin. Kan harus begitu, menari begitu. Jangan muji Tuhan cuma begini. Puji, orang puji-pujian semangat toh. Allah nyuruh darah. Boleh. Macam baca dilihat itu. Saya catur. Waduh, bakar lagi toh. Nah, itu. Karena hati terbuka. Amin. Hati nggak tak cucu sama sesuatu lain. Jangan tak cucu. Tak cucu di hati, tak cucu di hatiku. Haleluya, apa kamu? Jangan bilang haleluya. Enak aja. Tak cucu aja. Sakit kuku di sini, biar kamu sakit. Jangan. Hati kita lumpuh bagus. Amin. Maka mendengar firman tertumbuh, maka Roh Kudus pun juga menguatkan kita. Amin. Maka kita menjadi firman dan Roh Kudus ada pada kita. Amin. Jangan nanti saudara pakai penglihatan ini kesembuhan ini lalu nggak penuh firman. Salah. Harus penuh Roh Kudus, penuh firman. 9 karunia Roh Kudus, 9 buah roh. Nah, jadi kita ini boleh dikatakan sinar terang bagi kita. Amin. Seperti itu. Sambil memuji Allah dan mereka itu diperkenan oleh segenap kaum itu, maka sehari-hari bilangannya itu ditambah Tuhan dengan orang yang beroleh selamat. Tanggungan kita. Amin. Tekun, berdoa, memuji, memuliakan Tuhan supaya ditambahi tempat ini. Ini Alkitab. Kalau ini nggak berlaku, buang, jangan jadi orang Kristen. Omong kosong. Coba kalian bayangkan saya khotbahkan apa? Kalau aku di dalam kamu, amin, dan perkataan di dalam kamu minta apa saja. Coba. Ini perkara air di Pinangkulian. Hampir kita pindah. Jadi kita pindah saja. Apa Pak? Pindah. Nah, gak ada air bagaimana? Di gunung kan nggak ada air. Anak-anak antri air bingung-bingung.
beli air 1 galon 5.000 waktu itu, kadang beli air sampai 20 galon. Nah, 5.000 kali 20 kan 100. Zaman itu kan banyak. Begini aja Pak, Alkitab ini mau perjanjian lama, perjanjian baru sama saja. Tuhan yang sama kok. Zaman bangsa Israel itu Tuhan yang sama kok. Waktu itu belum dikasih nama, namanya belum ada. Allah nenek moyang iya, Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, bukan 3 Allah. Zaman Ibrahim Allahnya yang sama, zaman Ishak Allahnya sama, zaman Yakub Allah sama. Itu Pak. Namanya nggak disebut. Nah, mereka sebut Yehova, Yahweh, terserah bahasanya mereka sendiri. Nah, itu Pak, berjalan 40 tahun kok bisa hidup bangsa Israel. Itu minta makan aja, tuh makanan malaikat diberikan mamanya. Makan. Berjalan terus, sepatu nggak pernah beli, pakaian nggak pernah beli, bisa berjalan 40 hari, 40 tahun. Bayangkan. Lah minum itu cuma ngomong aja. Gunung keluar air, keluar. Kamu Musa jengkel ini. Orang masih ngomel-ngomel dipukul. Wah, Musa dia bisa masuk tanah karena dia keras. Nggak boleh. Karena lawan terus suruh ngomong, jengkel dipukul. Ya keluar air. Nah, sama dengan batu itu dipukul maka keluar air. Sama dengan Yesus dipukul maka keluar Roh Kudus yang kita terima ini. Amin. Seperti itu. Ya terserah kamu lah. Sudah, kita sini aja ya. Ini gali. Digali itu 23 meter. Air pun tidak muncul. Tapi ayat itu mengatakan. Coba bacakan lagi ya, Jelas pasal 15 ayat 7 tadi. Itu betulan. Jelas pasal 15 ayat 7. Yang jelas 15 ayat 7. Ya, Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Firman Tuhan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Janji dia ngomong itu. Kalau perkataanku di dalam kamu, aku di dalam kamu juga. Lihat. Mau minta apa? Akan diberikan. Kalau ayat ini nggak cocok, saya banting, saya pulang besok. Ya silakan terus. Sudah gali 3 boneka nggak ada. Nah, untuk saya beli tali itu ke bawah sana. Kau ini dikali 25 meter. Saya suruh tali ini. Tali. Tinggal menarik ini kalau ada apa. Longsor. Waduh, itu hari itu langsung. Nah, bener saya Yunus ya. Betul toh? Nggak ada air toh? Saya nggak pernah putus asa. Karena Tuhan ini janji sungguhan. Amin. Nggak pernah putus asa. 1,5 juta bayar itu ya sudah bayar. Geleng-geleng dia. Nah, saya pindah, kamu nggak mau ini. Saya jalan ke bawah itu. Nah, saya injek inilah. Sini tempatnya saya garis begini. Nah, ambil bor di sana. Ketemu Pak iparnya Robi mandi itu. Punya orangnya ngebor sumur namanya. Tapi mesinnya katinting. Ini mesin katinting kan bagaimana? Glek. Hore, sudah semua ini orang Kristen menonton itu. Saya doa justru bahwa kamu adalah Tuhan yang punya kuasa, masa begini gak bisa. Hore, hore, surah-surah orang tak melihat, jadi penonton. Makanya kita jangan jadi penonton, amin, jadi pelaku. Penonton nih, nyurak-nyurak gitu. Waduh,
Mana ada orang di sini sudah berapa tahun, ada. Saya nggak percaya omongannya orang, saya percaya firman. Amin. Minta Tuhan air. Nah, sakitnya blak 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 dicabut begini, tak tancap bornya di dalam. Pusing tujuh ini. Nah, untungnya saya punya orang-orang ini orang ya gila-gila lah. Makanya senang saya. Maka kapita ini. Bagaimana ini? Bagaimana? Gali itu. Gali begini ya sumur. Digali 2 minggu. Cuma ngambil bornya saja. Bornya ditarik, airnya keluar. Cirit, 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 cirit. Oh, sorak-sorak. Saya tunggu. Nah, anak-anak perempuan ngambil air, mandi PC-PC. Campur PC-PC, mandi aja. Terus saya buka baju begini, saya doa. Dulu bisa nurunkan hujan, Elia. Sekarang turunkan hujan. Sama aja. Kamu Tuhan Allah yang sama. Yesus tolong namamu Yesus Tuhan. Mendung-mendung hujan. Air sebegini. Dilibas, dikebat mandi, 2 libas. Orang sana bilang, bro, ternyata jangan berani libas. Kalau orang sini dilibas itu dia masuk ke dalam nanti. Biarkan aja dulu. Supaya ada kekuatan tubuhnya supaya nggak masuk ke dalam. Kalau dilibas terus dia ke dalam. Biarkan aja. Udah mandi, bikin sumur begitu. Anak bikin itu sumur masuk. Tunggu siang malam muncul airnya hujan lagi, wah air melimpah. Sampai hari ini 23 sumur, kalau sekarang cuma 43 sekarang. Jadi kita menjadi berkat. Nah di sini tempatnya pun kita menjadi berkat untuk Golpoli. Amin. Untuk diri khususnya. Kalau begitu betul, makanya kita berhimpun ini betul-betul memohon supaya kelestarian pekerjaan Tuhan, gereja-gereja dapat bersatu. Sebab ini namanya orang bersatu padu, bagus. Apanya barang dijual, ya, diberikan pokoknya sosial yang besar kalau kita baca terus. Kalau begitu inilah yang disebut makanya gereja yang ulang-ulang itu seperti ini. Maka dengan pengajaran rasul. Kenapa gereja sekarang beda-beda? Kenapa? Nah, ini saya akan berikan sejarah supaya kita tahu toh. Sebab saya pengajar ini kadang-kadang orang tanya toh. Kalau kita nggak ngerti sejarah susah. Memang perkembangan gereja waktu itu, maka sampai di Antioquia. Ini Yerusalem, di atasnya Antioquia itu. Nah itu mulai orang disebut orang Kristen. Coba pasal 11. Kisah Rasul, kisah para Rasul ini pasal 2 sampai 11 ayat 26. Itu supaya kita mengerti. Mau sebut Kristen itu. Kita perlu jalan ke sana. Jadi ceritakan sejarahnya supaya tahu mengerti. Ya. Pasal 11 ayat 26. Pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Iya. Paulus dan Barnabas di situ juga. Lalu dia mengajar di situ. Maka itu disebut perhimpunan itu bukan perhimpunan yang kayak dulu mula-mula tidak menjadi Kristen. Gampang campur orang Yunani, orang apa. Waktu itu orang Yahudi aja di situ. Maka Paulus ini dipakai oleh Roh Kudus. Pengajaran rasul-rasul sampai hari ini nggak habis. Amin. Pengajaran roh ini. Nanti kurang 11 itu. Kalau pas 12 nanti gerejanya akan minggat. Satu diangkat, satu ditinggal. Nah kita siap-siap dalam keadaan seperti ini. Keadaan tambah hari bukan tambah baik. Pasti tambah ada sengsara dan sebagainya. Tetap ke sana. Tetapi bagi kita jangan takut. Sebab kita bersama Tuhan. Amin. Sebab menjelang kedatangannya banyak perkara-perkara. Nah, saya teruskan cerita. Oh, dari situ maka gereja penuh sampai keluar itu.
Lalu ganti kaisar, orang Kristen dianiaya. Nah, kira-kira tahun 300-an itu, maka Allah pakai, yaitu Jenderal Konstantinus itu, berebutan kekaisaran. Pertama kaisar di Roma. Nah, orang menjadi Katolik waktu itu. Tapi juga orang Kristen ada, orang Yahudi ada. Ceritanya itu. Maka dia dapat penglihatan di atas langit itu. Ada suara. Tengoklah ke atas. Tengok begini, ada salib putih. Maka dengan ini kamu menang. Pakai bendera salib. Kudanya dikasih salib begini. Pokoknya tamengnya perisainya itu juga salib. Nama tentara salib. Kalau di Islam namanya Sabilillah, tentara salib. Nah, menang akhirnya dia memerintah di Bizantium, yaitu Turki. Maka di sana ada Katolik Ortodok, di sana Katolik Roma, Katolik Timur, Katolik Roma, kan begitu. Nah, 1000 tahun dibeku oleh Katolik. Maka diprotes. Nah, yang protes itu Martin Luther yang dari Jerman itu. ST itu Santo Louis itu. Maka diprotes. Tidak seperti ini. Diprotes karena modelnya kayak seperti ini. Tata gerejanya kayak begini, protes. Maka dua kekuatan, Katolik dan Protestan. Maka Alkitab kita Protestan. Makanya kita semua Protestan. Ada orang nggak mengerti itu kita. Ada tanya orang. Saudara Kristen iya, Protestan bukan Pantekostal. Tidak boleh begitu. Semua Protestan, amin. Karena Alkitab 66 gitu. Tanya orang, Pak Yunus Kristen iya, Protestan iya. Gereja saya GPI itu benar. Ini enggak. Oh, orang pertobatan. Ya ampun Tuhan lain. Bukan begitu. Nanti orang lain nggak bertobat. Jangan menyinggung orang. Amin. Salah itu. Semua gereja mengajarkan pertobatan, ya tobat orangnya kok. Orangnya salahkan, jangan salahkan gereja, nggak boleh. Makanya sampai hari ini saya mengabarkan Injil ini, nggak saya kabarkan mengkristenkan orang, nggak mau kita. Kita kayak kaum Yesus saja. Amin. Amin. Kalau ada kesembuhan, ada orang yang bertanya gereja, ya sudah itu. Begitu. Nggak usah dipaksa menjadi Kristen, nggak usah. Apalagi dipaksa menjadi GPI, jangan. Lagi kita doa saja nanti orang datang menyaksikan. Mujizat ada diberkati di sini, nggak mungkin mereka pergi lagi. Amin. Sebab yang pergi ini kan belum paham gitu. Tapi saya pegang janji Tuhan dengan kunci Tuhan. Sudah, kita jangan takut. Kunci dari Tuhan. Amin. Yang kasih terangkan kunci. Bisa membuka apa saja, buka badan usaha apa, bisa kerja apa. No? Ada pertolongan apa, dia satunya kunci. Kesembuhan mujizat ada kuncinya, sudah itu. Jangan takut itu. Nah, kalau begitu kita tidak perlu khawatir lagi ini itu. Yang penting bertekun aja. Amin. Bertekun dan doa persekutuan jangan hilang. Nanti ditambah itu. Nah, kita berdoa digalakkan lagi. Ya, di Sabtu ini doa puasa. Wah, saya puasa kemarin. Amin. Gak makan apa-apa. Tapi kok kuat? Iya, biasanya siap ini puasanya 3 hari 3 malam. Untuk mendapatkan berkat ini. Nah, di sini puasa. Puasa itu bukan artinya minta apa-apa, tidak, ingin dibenarkan saja. Kalau ingin dibenarkan, saudaraku, doa orang benar pasti dijawab. Amen. Kalau nggak benar jangan. Makanya kita puasa itu, ya mulutnya puasa, toh, matanya puasa, hatinya puasa. Amin. Hati nggak pernah puasa bagaimana? Bohong aja tapi, oh ya puasa, mulutnya puasa. Nah, mulut puasa, mata puasa, kuping puasa, tangan puasa, amin. Doa, hatinya juga begitu. Jadi lahir dan batin, minal faidin, al faidin. Gitu. Jangan minal faidin, al faidin. Besok habis hari raya, cekik-cekian. Bukan begitu. Tapi kita begitu, kan? Di sini kan kalau ngomong, salam, damai di hati. Betul apa enggak? Nggak usah ngomong-ngomong, tunjukkan. Amin. Saudara berdamai.
bisa maafkan orang dan sebagainya toh. Nah, memberikan berkat pada orang begitu. Berkat bukan keuangan saja. Kata-kata kita ini mendatangkan berkat orang. Orang bisa, aduh iya betul datang ke Tuhan lah, itu berkat. Amin. Amin. Jangan terus, oh berkatnya diukur dengan uang, ya nggak usah. Nah pendeta ini di sini kok motor datang, siapa yang bantu? Kan dia ngomong sama Tuhan, ngomong-ngomongan, ya Tuhan ini, ya Allah, ini bukti. Modalnya modal apa? Doa saja, nggak kerja apa-apa kok, gitu. Karena Tuhan itu. Nah, bukan itu. Kalau kalau jemaat, kita jangan minta jangan, jemaat jangan. Jemaat kasih supaya pintar aja, supaya jangan ya. Itu jemaat itu orangnya Tuhan, hati-hati anak Tuhan itu. Kamu salah nuntutnya, kalau jatuh dia marah loh, hati-hati. Makanya kalau nggak ada dicari, amin bang. Kalau ada di mana dijenguk doa, nah itu begitu. Tadi bilang begini, Om, ini cuma kecil loh. Kenapa? Ini habis ini mobil loh. Ya ampun Tuhan. Nggak apa-apa, memang dia minta tuh, ada hak minta. Itu ini pasti Om, ya sudah pasti. Nah ini nanti ini apa namanya orang biasa-biasa dulu. Ada mobil, ya, nanti bisa bunuh diri orang lihat. Oh begini, saya kok enggak dapat mobil lah itu, nanti bunuh diri. Jangan lihat itu. Amin. Lihat kita ini menjadi sinar terang di kampung ini, di kanan kiri, muka belakang, tetangga kiri kan juga apa namanya ya pam-pam yang besar ini, pam tinggi itu, tinggi besar di sini. Saya nanti ikut pam sini, pam tinggi juga, jurus tinggi. Kalau di jalan-jalan dikasih itu pam juga sadar. Kalau di Papua pam ini swing. Calon presiden Papua Merdeka. Jangan ngomong ditangkap polisi nanti kita. Menaklukkan orang Papua ini bingung kita. Nah, itu karena Injil ini bisa mengerti. Nah, makan pina sudah enggak. Kamu makan pina merdeka bagaimana? Merdeka dari dosa dulu. 1 Desember itu di sana merdeka. Dibiarkan aja acara-acara gitu. Oh merdeka, di mana orang cuma lihat aja, polisi menjaga cuma lihat aja. Setelah dari sana selesai sudah, cuma mani, nggak kacau. Jadi kalau begitu, saudaraku, mari kita dari tempat ini, yang Tuhan sudah buka tempat ini, kita yang ada, biarpun jumlah sedikit atau banyak saya tidak mengerti, tetapi Tuhan akan mengadakan mujizat. Amin. Jangan takut nanti orang-orang sakit apa sudah bawa ke sini. Amin. Bawa ke sini, gak mungkin gak sembuh, Tuhan yang ada di sini. Karena kita tekun dan itu, betul. Maka bilangan akan ditambahi. Cocok sekali ya kita mulai. Maka sehari-hari dengan tekunnya mereka itu masuk bait Allah dengan sehati, serta memecahkan roti di dalam rumahnya. Nah, rumahnya ini kesana apa? Rumah ke rumah gitu. Lalu makan dengan syukur dan tulus hatinya sambil memuji Allah, dan mereka itu diperkenan oleh Allah oleh segenap kaum itu lah. Orang-orang akan senang nanti. Maka sehari-hari bilangannya itu ditambahi Tuhan dengan orang yang berusaha tambahan. Tuhan menambahi 3.000 jiwa pelayanan yang pertama itu sampai mendunia itu. Itu pun di sini kini. Yesus karena bilang pergilah kamu jadikan segala bangsa muridku. Nah, begitu. Baptiskan mereka itu dengan nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Waktu itu ngomong setelah Yesus naik ke atas tidak ada nama itu, cuma nama Tuhan Yesus Kristus yang cukup sudah. Jangan pakai lain-lain. Ini banyak perbincangan ini sebab mereka tidak paham di firman ini. Padahal sama kok Alkitabnya. Amin. Ini ejaan lama, situ ejaan baru, itu aja. Kosakata aja. Cuman kita tekuni, kita harus banyak baca dan seterusnya. Lalu kita boleh dikatakan orang menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, saudara juga nanti dari hamba Tuhan dari sini saya nggak ngerti nanti. Di sini tuh saudara bisa nyabang sana, nah, gitu. Nah, kita bantu sana, saudara berdiri sendiri, menangkan daerah hal daerah timur ini supaya banyak IPI. Amin.
Tapi GPI yang hatinya bagus ya, kalau nggak bagus nggak suka. Dari tempat inilah. Kalau itu janji Tuhan ini betulan, hari ini kita bersyukur. Jam 11 ini tidak lama-lama lagi kita sampai di sini. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan syukur supaya kita ditambahi, mujizat itu ada, supaya sakit penyakit dihilangkan karena tekun dalam doa yang ada. Maka kita diperkenan oleh masyarakat yang ada ini bahwa betul-betul kita orang bertakwa atau beriman betul-betul. Mari kita tahu. Kalau begitu mari kita kepala. Hatiku percaya. Saat ku melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Sekali lagi ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya bahwa Tuhan yang dulu sekarang sama. Mau zaman Ibrahim, zaman siapa Allah yang sama. Kita menjadi Kristen ini adalah anugerah Allah diberikan kepada kita. Bahwa kita dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh manusia. Allah ada di tempat kita, tahu keadaan kita semuanya. Tetapi marilah kita dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, ungkapkan hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan peduli akan kita. Dia di surga, tapi dengan roh dia ada di bumi. Dia memiliki kita, dia maha kuasa, tahu apa yang kita buat. Maka itu sebabnya hati kita ini kita buka dan kita menyanyi lagi supaya kita masuk dalam penyembahan. Ya. Saat ku tak melihat jalan, sungguh-sungguh. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap amin. Ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku sebab Engkau lah Allah yang Esa, Engkau Allah yang Maha Kasih. Percaya, amin. Hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya dan masuk dalam penyembahan. Ya. Hatiku percaya. Aku buka hati lebar-lebar. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu percaya.
Aku tahu penyembahanmu sudah naik ke hadiratku adanya. Aku mengerti adalah permintaan doamu hari ini. Itu sebabnya aku buatkan supaya namaku dibesarkan di tempat ini. Sebab itu rencanaku yang besar di tempat ini. Itu pun yang kau menjadi rencanaku adanya umatku yang kuasai. Sebab aku mengasihi engkau. Jangan kau khawatir, bimbang dan ragu bahwa aku Tuhanmu yang Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Itu sebabnya aku berjanji kepadamu supaya kamu setia kepada aku Tuhanmu. Tentu aku bikinkan perkara-perkara yang besar ada. Jangan takut lagi dan gentar melalui aku Tuhanmu. Sebab itulah Yesus Allahmu yang saat ini hadir di tengah-tengah engkau. Supaya kau dikuatkan oleh firmanku adanya. Demikian aku berfirman kepadamu. Indah pada Siaralah balapku di bidung berkat-Mu bersama kehadiran-Mu yang bertahun-tahun Kau bernubuat kepada kami. Kami syukuri semuanya Allahku, Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengasihi umat-Mu di tempat ini. Segala permintaan doa itu tersampai di hadapan hadirat. Janji-Mu begitu ajaib adanya. Dan Kau telah buka jalan lewat kunci-kunci. Tuhan, tolong jadikan berkat. Hamba mengucap syukur bahwa kehadiran terima kasih. Hamba mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Ya, kita sudah menyembah, tentu kita mendengar membuat toh, oke. Jadi itu lengkapnya kadang jatuh ini, jadi makanya itu sudah kalau ungkapkan. Kalau nanti mau keluar itu, buat aja. Sebab orang dikirakan roh itu bukan pikiran kita, tidak. Ya, roh itu yang bisa mengerti. Allah bersuara di sini, Allah berfirman. Buat orang khotbah itu sama dengan buat kita itu dari buat masuk di kita tadi. Harus mengerti paham. Tekun dalam Tuhan kita akan mengerti kehendak Allah. Paulus katakan, hendaklah kau penuh roh supaya mengerti kehendak Allah. Nah, di sini tempatnya. Paulus mengajarkan kepada kita. Ya, sampai di sini saya punya pelayanan, kita serahkan kembali. Pujian ya.